Saya biasanya sebelum taklimat, Pak, saya minta kita baca Al-Fatihah sekali seorang. Boleh? Boleh. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di rumah kelahiran Buya Hamka. Bahasa saya dimengerti? Buya Hamka lahir dengan nama Abdul Malik. Ya, lahir di sini, di kamar ini kamar orang tuanya. Ya, pada tanggal 17 Februari 1908. Ayahnya adalah seorang dokter Fiddin pertama di Indonesia dari Al-Azhar Mesir. Jadi ulama besar. Begitu Malik lahir, apa dia bilang? 10 tahun anak ini mau saya kirim ke Mesir supaya jadi ulama. Itu cita-cita ayahnya. Di sini sampai 6 tahun di rumah ini, disayang, dimanja orang tuanya, kemudian dibawa ke Perampanjang. Ayahnya sedang membuat sekolah Madrasah Tawalib di Perampanjang. Malik di Perampanjang, dia masuk sekolah desa. Dulu sekolah desa namanya. Sekolah rendah sekarang itu. Sorenya dia masuk madrasah. Manjanya bukan main sehingga malas sekolah. Cuma sampai kelas 2. Ayahnya sedang mendirikan madrasah Tawalib. Anaknya ditaruh di Tawalib. Di sini ada satu adat. Anak laki-laki umur 10 tahun tak boleh lagi tidur di rumah orang tua. Tak punya kamar. Dia harus tidur di surau. Sana dia belajar agama, malamnya dia belajar pencaksilat bela diri. Karena di waktu itu masih penjajahan Belanda. Anak-anak muda harus bisa bela diri semua. Malik sampai menjadi pendekar. Tapi pada usia 13 tahun, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Antara ayahnya dengan mertuanya, dan keluarga istrinya. Keluarga istrinya, terutama mertuanya, itu masih memegang adat Minang yang dipengaruhi oleh Buddha dan Hindu. Sedangkan ayahnya ini lulusan Al-Azhar, tentu Quran dan Sunnah Rasul. Perbedaan paham ini meruncing sehingga rumah tangga orang tuanya berpisah. Ibunya Malik pergi ke Deli Serdang, ayahnya di sini. Kalau kita jadi Malik, bagaimana perasaan kita? Yang pertama, kasih sayang tak dapat lagi. Yang kedua, tak bisa manja lagi. Mau pergi ke Deli Serdang dekat Medan, jauh itu. Di sana sudah menunggu Ustaz Nazar. Pergi ke rumah ibu, bapaknya juga sudah menunggu Ustaz Nazar. Berontak jiwanya. Dia sangat benci, kenapa harus ada perceraian. Akibatnya apa? Kalau dulu dia nakal karena manja, sekarang betul-betul nakal karena kecewa. Dia punya lastik, suka tembak-tembak orang. Tak ada salah, tak ada apa, dia tembak aja. Jadi banyak masyarakat yang mengadu ke ayahnya tentang kenakalan anaknya. Ayahnya ini seorang ulama besar, tentu malu lah punya anak nakal. Dicari anaknya di Perampanjang tak ada, Bukit Tinggi juga tak ada. Ketemu di rumah neneknya ini. Begitu datang, kemarahan yang disimpan dari Perampanjang tadi blow up, meledak. Ya, akhirnya bukan hanya mulut yang marah, kaki sama tangan ikut marah. Malik wajahnya merah, badan tak sakit, perasaan yang sakit. Rasa sama dia ayahnya tak sayang lagi karena. Akhirnya Malik dia pergi ke tepi tasik, berpikir dia. Ayahnya di waktu marah mengatakan, aku tak pernah bercita-cita kau jadi nakal. Aku ingin kau jadi ulama. Di tepi tasik dia coba memilih di antara dua. Nakal atau ulama. Akhirnya dia berpihak kepada ulama. Cuman tak tahu bagaimana caranya. Dari tasik dia naik ke jalan besar. Sambil mendaki sedikit itu, hatinya berkata lain. Aku tak pantas di kampung. Ayah sudah tak sayang, orang kampung pun tak suka. Begitu sampai di jalan besar, ada rombongan orang mau ke Bengkulu. Merantau, orang sini perantau semua, Pak. Dia ikut saja, karena sudah ada niat meninggalkan kampung. Dari sini ke Bukit Tinggi itu jalan kaki dulu.
bagaimana jalan. 8 jam lamanya menyusuri rimba. Sampai di Bukit Tinggi, ada mobil berangkat ke Bengkulu. 2 hari 1 malam perjalanan, Malik disuruh makan tak mau, minum tak mau. Ya, pikiran sedang kacau, hati guna-gulana karena perceraian. Akhirnya apa? Sakit campak. Karena sakit campak oleh rombongan tadi, kepala rombongan yang merantau tadi bawa pulang dia. Diserahkan ke ayahnya di Padang Panjang. Sama ayahnya dimasukkannya dibawa ke Batipuh Padang Panjang. Dia obati di sana. Singkat cerita sembuh. Begitu sembuh baru malam dia berpikir. Kemanapun pergi kalau orang tua tak tahu celaka kita katanya. Paginya dia datang ke ayahnya. Ayahnya sama-sama salat subuh. Begitu ayahnya selesai berdoa, dia lihat ke belakang, anak sudah duduk di sana. Malik berkata, ya. Ayahnya bilang, apalagi ini anak-anak kau? Malik mengatakan, aku mau ke Jawa ya. Apa yang kau cari di Jawa? Orang Jawa cari agama ke sini, kata ayahnya. Jadi itu pesantren yang di Jawa, termasuk Gontor, itu lepasan tawalib. Memang ayahnya ini pionir Islam yang menurut Quran dan Sunnah dia yang di Indonesia. Malik tidak minta izin, dia cuma memberitahu. Apapun bujukan ayahnya supaya tetap tinggal, dia tetap diam aja. Akhirnya apa? Bosan pula ayahnya bicara. Apa kata ayahnya? Keras betul hati kau ini, berangkatlah. Tapi sampai di Jawa kau temui abang iparmu di Pekalongan. Itu abang iparnya di bawah jam itu. Yang laki-laki itu adalah murid terpandai ayahnya. Karena terpandai dikawinkan dengan anaknya yang paling tua, kakaknya Bu Hamka. Ya, itu. Dia berdagang batik di Pekalongan. Dia juga ulama. Malik berangkat. Yang mengongkosinya ayahnya tak kasih uang. Kawan-kawannya lah yang kasih dia uang. Kawan-kawan sama sekolah di Kawali. Berangkat dia ke Jogja, sampai di Jogja. Begitu sampai, ketemu dia dengan Ja'far Amrullah namanya. Adik ayahnya tapi lain ibu. Ja'far Amrullah ini berdagang batik juga di Jogja. Tapi ketika Malik datang, dia berhenti berdagang, dia belajar kepada 4 tokoh Islam. Malik yang baru datang ini usia sudah 16 tahun di situ. Begitu sampai kemana pacinya pergi dia ikut. Itulah dia mendengarkan tentang situasi politik dan penjajahan dari HOS Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam. Agama dari K.J. Farudin, tafsir dari Ki Bagus Hadikusumo, dan ilmu kemasyarakatan dari Suryo Pranoto. Mulailah anak nakal tadi berilmu. Suatu saat dia bilang kepada pacinya, Paci, apa Malik? Aku mau ke Pekalongan. Ada apa di Pekalongan? Ayah suruh temui abang ipar di sana. Ini pelajaran kamu selesai, kata pacinya. Apa kata Malik? Ini pelajaran sudah selesai, cuma dipanjang-panjangin aja ini. Kata. Keterangannya aja dipanjang-panjangin, udah selesai. Jadi ininya cerdas sekali memang. Akhirnya berangkat dia ke Pekalongan, diongkosi oleh pacinya. Sampai di Pekalongan, 2 tahun lebih dia dibina, digembleng, dituntun, dibimbing oleh abang iparnya ini. Ilmu yang didapat oleh abang iparnya dari ayahnya Malik, diturunkan lagi kepada Malik. Sehingga Malik betul-betul bukan lagi anak nakal. Pandangan hidupnya juga sudah lain. Di waktu itulah dia berkata, aku ingin jadi ulama. Pas betul, karena modal sudah ada. Pulang dia, sampai di Padang Panjang, dia mau jadi guru di Kuliatul Mubalighine Padang Panjang. Tapi karena nggak ada ijazah, sekolah cuma sampai kelas 2, sekolah rendah. Mana bisa jadi guru? Walaupun ilmunya tinggi, tak bisa jadi guru di waktu itu. Kecewa dia datang ke ayahnya sedang duduk di kursi, sedang baca kitab. Salam tangan ayah, cium tangan ayah, duduk di bawah. Malik berkata, ya, nah ada apa lagi nih anak? Kata ayahnya, aku mau ke Mekah ya. Ayahnya itu terkejut. Dari duduk, berdiri, duduk lagi. Apa dibilang, kau kira dekat Mekah itu? Ongkosnya besar.
Kalau kau ke sana, kalau tidak 40 hari, 14 hari, pakai kata layar, kata ayah. Ombak India, laut India itu bukan main besarnya, kau bisa celaka. Dan kalau kau sampai di Mekah, pasti kau hilang. Kau nggak bisa bahasa Arab. Orang di sana bahasa Arab semua. Malik tidak, dia tidak hirau itu. Yang penting dia memberitahu, dia nggak minta izin. Akhirnya ayahnya bilang, betul-betul keras hati anak ini. Sudah berangkatlah, hati-hati di jalan. Tak dikasih uang lagi. Akhirnya Malik cari kawannya yang membantu dulu, semuanya sudah selesai sekolah, tentu pulang ke kampungnya masing-masing. Akhirnya apa? Dia pulang dari Parampanya ke sini jalan kaki. 1 hari lamanya. Parampanya jauh kan? Sampai di sini, duduk di tangga itu, neneknya namanya Salamah. Nenek Salamah sedang merendah. Semuanya dari bahan benang. Sulam. Nah, itu di Cina orang tua selalu begitu. Terus lihat Malik, dia bilang, Malik, kenapa kau pulang? Kau kan belajar di Parampanya. Apa kata Malik? Iya, Nek. Ya kenapa pulang? Aku mau merantau. Terkejut neneknya. Tapi kemudian senyum dia. Apa kata neneknya? Baguslah daripada kau nakal di kampung. Berangkatlah katanya. Tapi Malik diam aja. Lama-lama neneknya bingung ini. Apakah salah gitu? Aku tak ada uangnya. Dari tadi kau bilang. Akhirnya dikumpulin ke Kabu. Dulu sini banyak toko ke Kabu. Kumpulin, dijual. Dapat 2 rupiah. 2 rupiah Belanda itu besar itu. Lumayan lah. Dapat 2 rupiah, dia pamit, dia pergi ke Medan. Orang naik haji dari Medan. Lah. Sampai di Medan, langsung ke tempat orang jual tiket. Karcis tiket. Mau berangkat ke Mekah. Begitu sampai di tempat itu, bingung dia. Kepala mulai pusing, jantung berdebar-debar. Itu memang mahal. 2 rupiah tak cukup. Sedangkan 2 rupiah udah kurang lagi kan, untuk ongkos jalan. 100 kali 2 rupiah kan besar itu. Wah, mulai pusing kepala. Ya. Karena apa yang terpikir oleh dia? Pulang tak mungkin. Malu, kita sudah permisi ke kampung. Bahwa kita akan merantau. Mau lanjut, uang tak ada. Mau tinggal di Medan, mau jadi apa? Itu yang dia cemaskan. Menganggur, tentu tak mungkin. Kepala pusing, perasaan gundah gulana, perut lapar. Biasanya beriringan itu. Masuk dia ke pasar. Ketemu kawannya namanya si Isa, sama-sama nakal dulu di kampung. Begitu ketemu dia bilang, Isa, kenapa kau di sini? Isa bilang, iyalah Malik, di waktu kau ke Jawa, kami yang kau tinggal ini kocar kacir dikejar orang, nakal semua kan. Jadi kalian pindah ke Medan semua, ya. Malik berpikir, ini anak nakal. Dia bisa saja jadi jahat. Dia Malik bilang, panggil semuanya, aku mau bicara. Bicara apa? Ya kalian, pencarian kalian apa di sini? Pencarian kami halal, bagus. Panggil semuanya. Melihat gaya Malik menyuruh panggil kawannya, ini gak hajar ini Malik ini. Pimpinan nakal. Begitu combo dia tanya satu-satu. Betul. Ada pegawai toko, pegawai rumah makan, ada juga pedagang. Orang Minang ini mana-mana berdagang dia. Ada pedagang. Kemudian Malik bilang ini. Kawan-kawan, dia bilang ya, saya permisi dulu. Kawan-kawan, kalian sudah hampir 2 tahun di sini. Tentu sudah banyak tabungan kalian. Kawannya melihat ini. Waduh, uang kita diincar oleh Malik. Sebab dulu, dia dari kampung. Kalau Malik minta sesuatu tak dikasih, kena ini. Pimpinan kan? Cemas semua, waduh. Uang bisa habis ini. Dia tidak tahu kalau Malik sudah berilmu kan. Kemudian Malik terus terang, aku mau ke Mekah. Kalau kalian bisa bantu-bantulah. Kalau aku ada rezeki nanti aku kembalikan insyaAllah. Dibantu tapi dengan cemas. Kepalanya dijauh-jauhkan dari Malik. Habis kena gampar. Lumayan uang itu. Berangkat ya. Sehingga cerita berangkat sampai di Mekah. Tak jadi hilang. Dia ini pandai bergaul.
Di atas kapal itu ada bangsa Melayu, bangsa Aceh, bangsa Minangkabau, ada orang Jawa Barat juga. Banyak, sampai ada orang Jawa Barat bawa anak gadisnya. Dia berbisik, dia tahu Malik ini anak ulama besar ya. Dia berbisik, Malik, mau kau jadi menantuku. Malik terkejut, anaknya, oh begini, bagus. Tapi Malik bilang apa? Aku bukan cari bini, saya cari ilmu. Tak jadi ya. Sampai di Mekah dengan kawan-kawannya yang dia kawin selama di kapal, keliling Mekah. Sampai dia tahu seluruh Mekah. Baru dia berpikir, ini negeri asing, aku harus kerja. Dia cari kerja, dapat satu percetakan buku. Di situ ada bangsa Melayu yang telah menerjemahkan dan menafsirkan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tapi yang menulis belum ada. Itulah kerja Malik di tempat itu. Tak lama dia kerja, tahu pula dia, kalau yang punya percetakan ini adalah mertua dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Orang Bukit Tinggi yang tak mau pulang-pulang kampung karena tak setuju dengan adat Minang yang masih dipengaruhi oleh animisme, dinamisme, Buddha dan Hindu tadi. Tak pulang-pulang dia. Akhirnya kawin dia dengan seorang putri masih keluarga kerajaan Arab Saudi. Karena dia termasuk anggota kerajaan, dijadikanlah mufti di Masjidil Haram. Malik dari tempat kerjanya ke Masjidil Haram itu jalan kaki dekat. Dekat sekali. Di situ, di saat itu, sebelum salat ada pelajaran agama 2 jam. Beruntung sekali Malik dapat ilmu yang begitu bagus. Dengan bahasa Quran, bahasa Quraisy. Halus. Tak lama dia belajar, tahu pula dia kalau ayahnya dulu, sebelum jadi dokter Fidin, juga belajar dengan Syekh Ahmad Khatib. Samalah ilmunya dengan ayahnya sekarang. Menjadilah Malik seorang ilmu agama atau mendekati ulama. 8 bulan di Mekah, datang bulan haji, naik haji, dia pulang ke Medan. Singkat cerita, sampai di Medan, dia cari Isa sama kawan-kawan di pasar. Semua orang pasar bilang, kawanmu sudah pindah ke Jawa semua. Kecewa juga Malik. Tapi uang disimpan, salarinya besar ini di sana. Disimpan, dia mulai mengarang. Karangan pertama, Siti Sabariyah, dikarang waktu usia 8 tahun. Itu dia, pakai topi bulat di atas itu. Sebesar itu kalau bicara dia tidak seperti kita ini, pantun semua. Berpantun. Ya. Isinya pantun semua. Bahasanya bahasa Minangkabau. Ya. Tulisannya tulisan jari. Dulu orang nggak mau tulisan ABCD, nggak mau, karena itu tulisan penjajah. Orang tulisan jari. Di waktu dia sampai di Medan dari Mekah, itu usia sudah 19. 16 tahun ke Jogja, 2 tahun di Pekalongan, 18 ya. 8 bulan di Mekah, 19. Kemudian mengarang lagi, dijemput mama, merantau ke Delhi dan di bawah lindungan Ka'bah. Yang terakhir ini sedang beredar di Jakarta, film lindungan Ka'bah, di bawah lindungan Ka'bah. Tapi wartawan berkata, heran kan. Setiap orang keluar bioskop selalu menghapus air mata. Jadi nampaknya itu film sedih sekali. Ya. Lalu dengan kawan-kawannya dia menerbitkan majalah Islam Pedoman Masyarakat. Disitulah karangan tadi bersambung, karena nama belum terkenal. Nama sudah berubah. Haji Abdul Malik nama dia, Karim ayahnya, Amrullah datuknya. Hamka. Sampai orang baca begitu tertarik, mana Hamka, terutama orang Makassar. Kepingin sekali ketemu. Sedang dia asyik mengarang, datang surat dari kakaknya yang di Pekalongan. Pendek, Malik, dan pulanglah. Ayah rindu padamu. Dia kan dari Mekah belum pernah pulang. Ayah rindu padamu. Dibalas pendek, aku belum mau pulang, aku belum jadi orang yang berguna lagi. Tak jadi pulang. Tapi ketika abang iparnya ini pergi ceramah ke Aceh, pulangnya dia cari ada istrinya di Medan. Ketemu sedang mengajar. Dia sepatah bilang, ambil bajumu pulang. Tak bisa jawab. Soalnya abang iparnya ini yang merubah wataknya kan dia. Gurunya. Guru dalam hidupnya ini. Bukan ayahnya. Pulang. Sampai di kampung. Ayah,
Selalu dia kalau ketemu ayahnya sering sedang membaca kitab. Mutawa'ah. Salam sama ayah, cium tangan ayah, duduk di bawah. Ayahnya dengan berlinang air mata berkata, "Hai Malik, hebat kau ya. Sampai juga kau ke Mekah tanpa uang." Dia kan nggak dikasih uang. Jadi ayahnya bilang, ini anak pergi nggak pakai uang. Tanpa uang. Dia nggak tahu kalau kawan-kawannya mengongkosi kan. Malik diam aja. Dia apa kata ayahnya, sorbanmu mana? Jubahmu mana? Malik bilang apa? Yang mana bisa ku beli? Aku kan tak ada uang. Ayah langsung marah. Ini salah kau katanya. Kemana saja kau pergi tak pernah minta uang. Tapi hati Malik berkata lain. Bukan aku tak minta uang, ayah yang tak mau kasih gitu. Tapi ayahnya nggak dengar itu. Itu ucapannya sama saya, dicerita sama saya. Akhirnya apa? Ayahnya masuk ke ruangan dalam, dibawa jubah warna daun pandan. Ini jubah sangat disayang ayahnya. Hanya dipakai Idul Fitri Idul Adha. Serahkan kanan. Malik bawa itu jubah, ayahnya bilang, kasih di kamar. Dia pergi ke kamar, tapi dia senyum. Ayahku sayang padaku, dikasih baju yang tersayang. Nah, tapi di dalam dia pakai lah. Tinggi sama ini orang. Anak bapak ini sama tingginya. Tapi Malik gemuk. Agak gemuk karena dia sedang berkembang kan. Jadi jubah itu pas dan gagah. Sedang dia pakai begitu, datang orang dari kampung lain di Perang Panjang ini. Meminta ayahnya ceramah di situ. Nah, orang yang datang ini bilang, dari kampung lain, kota lain sudah kumpul banyak. Ramai sudah. Tunggu Dr. Karim Anwar memberikan tausiah. Dia kan ulama besar nih. Ayahnya terdiam sebentar, kemudian senyum. Berkata hatinya, apalah ilmu yang didapat Malik di Mekah. Dia panggil anaknya, Malik, sini kamu. Malik pakai jubah. Pakai apa? Iya. Weh, enggak kau ya. Malik diam aja. Ada apa ya? Sekarang kau pergi ke kampung sana, wakilkan ayat ceramah. Begitu dengar kampung itu, wajah pucat jantung begini. Karena dulu waktu nakal, dari yang paling kecil sampai yang tua, tak ada suka sama dia. Dia nakal sekali. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah kena lastik di kampung itu. Tapi ayahnya keras. Berangkat kan ya? Dia mau buka jubah, kau sudah haji, berangkat. Terpaksa berangkat. Sampai di tempat orang ramai, dari jauh orang lihat. Banyak melihat. Ada satu yang bicara. Kenapa Dr. Karim memakai baju daun pandan? Ini kan bukan hari raya gitu. Memang bukan dia kan. Sudah gak dekat, datang lagi ucapan. Nah, kemarin masih kurus, sekarang udah gemuk. Tapi begitu dekat nampak wajahnya parut. Bekas campak di bengkung. Baru orang ibu. Ini kan anak-anak kau dulu nih. Ada satu lagi bilang, iya pokok ubi kayu saya satu ladang dicabut semua. Ada lagi jambu satu pohon, mangga satu pohon, habis ini. Wah, orang mulai perangi cerita sambil berbisik. Malik tetap berdiri di mimbar karena dia mau punya ayah. 1 menit sampai 5 menit orang masih berbisik. Tapi begitu Malik mulai mengucapkan ayat dan hadis, ditafsirkan dan diterjemahkan dengan sastra yang begitu bagus. Dan dia bicara dengan hati, bukan dengan ini. Yang terima juga hati, orang terdiam. Disampaikannya risalah Islam begitu bagusnya, dengan kisah-kisah Nabi-Nabi. Orang mulai terpaku, terpukau. Kalau istilah di sini, kalau jatuh jarum, jarum jatuh terdengar. Saking heningnya, hanya suara Malik terdengar. Terakhir, dia menghabisi ceramahnya, dia berdoa. Karena dia bicara dengan hati, air matanya berlinang. Apa dia bilang? Ya Allah, ampunilah kami. Air mata berlinang. Begitu sampai kami, ingat dia bagaimana penderitaannya. Mulai dia merantau dari kampung ke Bengkulu, ke Jogja, Pekalongan, Medan, Mekah. Tak sedikit pun orang tuanya membantu kalau tidak ada teman-teman. Penderitaan yang begitu hebatnya terasa di saat dia pidato itu. Begitu dia bilang, kami bertobat kepada engkau, air mata berlinang dan tetes.
Orang yang tadi membicarakan kenakalannya ikut menghapus air mata. Ikut sedih. Akhirnya ada seorang laki-laki di tengah yang banyak berdiri dengan lantang berkata, wafat ayahnya yang ulama, anaknya pengganti. Akhirnya di saat itulah dia disebut Buya atau ulama. Justru orang yang memberikan nama Buya ini orang yang tadinya benci sama dia. Tak lama di kampung dia kembali ke Medan. Dia selesaikan karangannya. Pada usia 21 tahun datang lagi surat ayahnya. Sebenarnya surat itu dari pakciknya. Atau bapak kecilnya ya. Tapi alamat di luar ayahnya. Tapi di dalam tulisannya pakciknya. Isinya apa? Malik wajib pulang. Malik baca, wah kalau wajib ini bukan sunat. Ini harus pulang nih. Pulang dia. Ternyata di kampung sudah disiapkan kawan hidup. Itu yang wajib minta. Akhirnya pada usia 22 tahun, yang calon istrinya 15 tahun dulu, mudah-mudahan sudah married. Married dia. Ya. Setelah married dia ke Medan lagi, majalah diserahkan kepada kawannya. Yang pertama meminta dia datang itu adalah Makassar. Dia datanglah ke Makassar dengan istrinya. Di Makassar itu dia bangun masjid dan tablet school. Megah sekali, dibantu oleh Rabita Islamiyah. Karena ayahnya dekat dengan sana. Dibangun di situ. Di saat itulah ada kapal tenggelam di atas Pulau Jawa. Tenggelamnya kapal. Wah, kalau nggak baca rugi. Karena di situ ada kisah Buya Hamka pribadinya. Ya, dia buat itu, kemudian bersambung di perumahan masyarakat. Dia pulang ke Perang Panjang. Orang itu sangat tertarik kepada mana Hamka. Sampai di Perang Panjang, sekarang dia jadi guru karena ilmunya sudah cukup. Pada tahun 49 dia ke Jakarta ketemu dengan Bung Karno, presiden pertama. Bung Karno ini sering ke sini, ke tempat ayahnya ini. Sampai ayahnya bilang, Soekarno anak angkat saya karena dekatnya. Sampai sana hubungan bagus tadinya. Tapi begitu Bung Karno menyatakan benci kepada Amerika, kemudian dia keliling dunia, Eropa, Amerika, Soviet, Tiongkok, pulang ke Jakarta, dia menyatakan hanya komunislah yang bisa melawan Amerika. Begitu sampai di istana di Jakarta, orang komunis dirangkul, didekatinya, sehingga istana penuh dengan orang komunis. Buya Hamka marah dong. Dia datang, dia tanya, kenapa ini katanya? Orang yang tidak bertujuan dikasih hati untuk hidup di Nusantara yang beragama. Bung Karno alasannya saya benci Amerika. Tapi Buya Hamka mengatakan, apapun alasan Bung, dia kan Bung Karno ya. Apapun alasan Bung, saya tetap tidak bisa menerimanya. Renggang hubungan. Pada tahun 55, pemilihan umum pertama, komunis nomor 2, nasionalis nomor 1. Ya. Di waktu itu komunis sudah bertambah banyak. Akhirnya Soekarno ingin rakyat tahu apa itu Nasakom, Nasional Agama Komunis. Maksudnya dasar negara Nasakom. Dibuatlah konstituante seperti parlemen. Buya Hamka sebagai wakil dari Partai Islam Masyumi itu. Ya. Disitulah Buya Hamka menentang habis adanya Nasakom. Tidak setuju, ikut Pak Natsir dan lain-lain. Tokoh-tokoh Islam dulu itu ya, Isa Ansari, banyaklah itu. Semuanya menentang. Akhirnya konstituante bubar, tidak menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada persetujuan, kembali ke Pancasila. Hubungan dengan Soekarno putus, Buya Hamka. Putus sama sekali, bukan lagi saudara angkat, tidak. Musuh dirinya. Tahun 63, komunis yang sudah puluhan juta, berniat mau merebut kekuasaan secara total tahun 65. Tapi dia mikir begini, komunis hanya ada di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa dikuasai, bagaimana pulau yang lain? Kita punya pulau semuanya Pak, 17.672 buah. Kecil besar. Kalau Jawa ini jadi komunis, tentu pulau lain akan berontak pula. Ya kan? Berpikir dia bagaimana caranya supaya pulau-pulau lain itu juga ada komunis.
dibuatlah politik yang sangat kotor, yang membuat Buya Hamka begitu marahnya. Mungkin ingat dulu, Bapak yang tua, konfrontasi Malaysia ingat. Nah, itu komunis itu. Dia buat masalah dengan Malaysia, sedangkan tidak ada masalah. Supaya rakyat melihat ke sana, di belakang rakyat dia buat macam-macam. Buya Hamka marah. Dalam pidato ceramah melalui televisi, ya, radio Republik Indonesia, dia nyatakan bagaimana bahayanya komunis, ya, anti Tuhan. Dan dia bilang, kenapa dia menyerang orang yang tidak bersalah? Satu rumpun lagi. Ini tidak benar. Karena sering bicara begitu ditangkap oleh tentara komunis dengan 3 tuduhan. Yang pertama, Hamka ceramah dan pidato ke sana kemari hanya mengasur rakyat untuk meruntuhkan pemerintah. Pemerintah waktu itu kan komunis. Yang kedua, dia bilang tenggelamnya kapal Van der Weyck plagiat dari Mampaluti yang Kasumi. Mana ada di Arab Saudi itu penjajahan Belanda, mana ada Azab Minang. Kasih tak sampaikan saya itu gitu. Apa saya cerita sedikit, kasih tak sampai. Mau dengar? Ini banyak yang muda-muda nih. Di waktu Buya Hamka, di waktu dia menjadi malik masih muda, kena campak, dia diobati di Batipu Padang Panjang. Orang campak ini tak boleh keluar rumah, kena angin tambah jadi dia. Jadi dia disekap di sebuah kamar di depan, kamar depan di rumah itu. Tapi anehnya, setiap pagi dan malam dia dengar suara gadis sedang membaca Quran. Begitu bagusnya. Sampai kadang-kadang berlinang air matanya. Waktu itu umurnya 16 tahun. Ya, sebelum dia ke Jogja kan tuh. 16 tahun. Masih remaja. Suatu saat dia ingin tahu siapa ini gadis ini. Nah, taunya ini tempat Mali dirawat, sini masjid, di sini rumah gadis itu. Selalu liwat. Suatu saat dibuka al-Khorden oleh Malik. Wah, anak sorga. Umur 16 ini. Sedangkan ini kan penuh dengan sampai. Hitam-hitam semua. Dia buatlah surat, pepatah, segala macam syair. Banyak sampai tebal. Untuk gadis itu. Begitu buku tadi beredar. Nah, ini ceritanya. Ada seorang wanita di Batipu Padang Panjang membaca. Apa dia bilang, loh ini datuk saya, ini bapak saya, ibu saya, loh ini kampung saya. Loh gitu Hayati ini saya, kata Nur Hayati. Nama wanita itu, nah itu. Lalu dia terdiam begini, dia pikir apa? Oh gitu Malik pernah suka sama saya. Kalau saya tahu saya juga mau. Sedangkan orang ini sudah berumah tangga ya. Nah, itulah masa remaja Malik. Semua surat-suratnya itu masuk ke dalam tenggelamnya kapal Van der Weyck. Kalau baca itu pasti nangis. Karena itu perasaannya yang muncul. Ya. Setelah itu, kita teruskan. Ya. Kalau anak sekarang bagaimana Pak? Janji di udara, ketemu di tepi tasik, ya enggak? Kalau Buya Hamka malah yang perempuan enggak tahu. Enggak tahu sudah jadi buku saja. Nah itu bedanya Buya Hamka dengan kita sekarang. Bahasanya pun bagus, boleh kasih tahu sampai. Oh, wah bukan main itu. Dan yang memfitnah itu adalah Pramudi Anantatur. Bukunya beredar di Malaysia, Gerilya. Itu seniman komunis itu. Nggak tahu juga sebelum matinya mungkin sudah tobat, nggak tahu lah. Allah itu kan kadang-kadang memberikan hidayah. Nah, terus fitnah yang ketiga, ini kan dua baru ya. Fitnah yang ketiga, Hamka main mata dengan Tengku Abdul Rahman karena selalu membela Malaysia dalam pidato dan ceramah. Hanya memfitnahnya ini perang dia tadi. Disuruh tanda tangan pengakuan nggak mau, orang nggak ada kok. Apa yang mau diakui itu? Akhirnya dimasukkan ke kolam air dikasih listrik, elektrik. Wah itu kalau kita mati gitu itu, bisa mampus gitu. Tapi Buya Hamka sakit, dibawa ke rumah sakit sampai sehat, ditahan di Sukabumi. 2 tahun lebih dia ditahan menyelesaikan tafsir Al-Azhar 30 juz. Itu dalam tahanan. Tahun 65
komunis berontak. Dia sudah puluhan juta, banyak itu kan. Tahun 66 komunis dihancurkan oleh rakyat. Kenapa kok bisa hancur? Sedangkan dia banyak sekali. Tahun 63 komunis berkata, buat lubang di samping rumah kepada rakyat. Ya, kalau ada serangan sembunyi di lubang. Ternyata lubang ini untuk kuburan orang rumah itu mau dibunuh, dikubur di situ. Akhirnya rakyat berkata, daripada kita dibunuh, mari kita bunuh mereka. Itu makanya hancurnya komunis seperti itu. Tahun 67, Buya Hamka dibebaskan oleh mahasiswa. Begitu keluar, dia lihat orang masih kejar-kejar komunis, tembakan masih terdengar. Akhirnya Buya Hamka pergi ke Malaysia. 67, 69. Keliling negara bagian. Pada tahun yang lalu ada warga emas 40 orang di sini yang ketemu di saat-saat 67 dan 9. Semuanya melihat gambar ini nangis. Karena kenangannya di waktu itu. 69 kembali ke sini, presiden sudah ganti, Soeharto. Jenderal Soeharto. Tahun 70 Buya Hamka mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Itu yang mendirikan bukan pemerintah, para ulama. Karena kita baru saja berhadapan dengan komunis, jadi para ulama berkumpul menjadi satu membuat Majelis Ulama Indonesia. Buya Hamka jadi ketua. Pada tahun yang sama, komunis sisa-sisanya yang sedikit itu membuat masalah. Kalau misalkan hari ini dia bakar masjid, 2 minggu sudah itu dia bakar gereja. Dia mau adu orang agama. Buya Hamka tahu, dipanggil 5 agama. Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, Islam. Kumpul mereka sidang. Akhirnya diambil persetujuan. Hidup berdampingan secara damai dan baik. Tidak boleh saling mengganggu. Urus rumah tangga sendiri-sendiri. Bagus kan? Jadi nggak ada misionaris, nggak ada apa-apa. Semuanya sendiri-sendiri. Orang komunis nggak berani lagi. Orang ini sudah damai. Tahun 74, Buya Hamka dapat undangan dari Tun Razak. Mendapat gelar doktor persilatan di UKM. Nah, itu bajunya dalam lemari. Itu ada rektor dari UKM berjanji mau mengganti baju itu yang bagus. Tapi alhamdulillah mungkin lupa, mungkin biarin aja. Tolong ingatkan, itu baju Buya itu sudah tua sekali itu. Maksudnya ini disimpan sebagai kenang-kenangan yang baru pada sana. Kita lanjut. Ya. Tahun 76 Tun Razak wafat. Tahun 77, nah ini Soeharto yang kejam dan keras itu. Soeharto ini pernah dulu membuat Petrus, penembak misterius. Yang ditembak katanya penjahat, nyatanya para ulama, tokoh-tokoh muda Islam, sampai 200 orang. Heboh dulu itu. Akhirnya dari angkatan bersenjata yang berpihak kepada Islam menghantam mereka itu. Ternyata orang yang membunuh Petrus ini tidak ada tentara, bekas-bekas penjahat semua. Ya. Nah, sekarang Soeharto ini membuat Natal bersama. Orang Islam boleh masuk gereja. Dulu kita punya jenderal namanya Beni Wardani, Pak. Mungkin ingat ya. Ini orang Kristen fanatik. Dia tekan pemerintah buat Natal bersama, orang Islam boleh masuk gereja. Buya Hamka mulai berpikir, ini agama yang 5 ini kan sudah damai. Kalau terjadi itu tentu perdamaian hilang. Iya kan? Akhirnya Buya Hamka dengan 5 agama panggil semua wartawan. Tadi malam Menteri Agama menerangkan, menyampaikan kepada rakyat melalui televisi. Paginya semua wartawan dipanggil. Apa itu Buya Hamka? Haram orang Islam masuk gereja, begitu juga sebaliknya. Kami sudah komit tidak saling mengganggu. Kenapa ini terjadi? Heboh Nusantara. Akhirnya 5 agama ini pergi ke pemerintah bertanya, apa maksudnya Natal bersama? Pemerintah mengatakan toleransi beragama. Buya Hamka menjawab, kalau soal akidah tidak ada toleransi, lakum dinukum. Tapi kalau kehidupan bermasyarakat, lihat kami 5 agama datang. Kami damai dengan baik. Tapi akidah kami sendiri-sendiri. Heboh di luar membuat pemerintah terpaksa menghentikan rencana
Natal bersama. Dan keluar fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia yang terkenal, yang menyatakan haram. Ya. Keluar itu dihentikan, dianggap mundur dari Majelis Ulama Indonesia. Diganti oleh kawannya. Kemudian dianggap pergi ke Amerika, mencari bangsa Melayu di negara-negara bagian. Di Amerika, dia ceramah, pidato, seminar, dan lain-lain. Setelah 4 bulan di sana, dia pulang singgah di Mesir mendapat gelar doktor untuk bukunya Tafsir Al-Azhar. Ya. Terus pulang ke Jakarta. Tapi ada satu yang aneh, sampai saya bertanya. Asal dari luar negeri pasti singgah di Malaysia. Saya tanya itu, kenapa Buya singgah di situ? Itu kampung saya yang kedua gitu. Saya pernah 2 tahun di sana. Tapi karena saya dekat sama beliau, setiap bulan itu paling tinggi 5 kali. Paling banyak bisa 20 kali satu bulan. Yang pertama mengisi acara di RTN. Yang kedua menjadi dosen, lecturer di university. Yang ketiga seminar. Yang keempat menghadiri acara-acara kerajaan. Dia kan sangat terkenal dia di sana. Jadi memang banyak di sana daripada di Jakarta. Kemudian dari Jakarta dia pergi ke Irak. Sebelum sampai di Irak, dia haus. Ya sayang. Sampai di Irak, mencoba konferensi tingkat tinggi Islam dunia, mencoba mendamaikan Irak sama Iran. Tapi Sunni sama Syiah ini bisa damai kalau sudah kiamat. Nggak bisa. Syiah itu benci kepada para sahabat. Bagaimana bisa damai? Sekarang pun berbunuhan di Irak. Tapi di saat itu, perang berhenti, damai tak ada. Tapi perang berhenti. Pada tahun 81, Buya Hamka pergi ke Taif, mencoba mendamaikan Palestina sama Israel. Ya. Itu pun tak damai. Malah Palestina hancur sekarang. Kan hancur sekarang. Pulang dia. Sampai di Jakarta, akibat dari siksaan tahun 63, baru terasa setelah tua. Sakit sebulan, 2 minggu di rumah sakit, seminggu koma. Menjelang subuh. Tanggal 22 Ramadan. Buya Hamka wafat. Tapi ada peristiwa sedikit. Di waktu itu dokter mencoba supaya Buya Hamka ini tetap bernafas. Dikasih oksigen. Dikasih ini, apa? Ya, tetap dikasih ya. Supaya tetap kelihatan di monitor itu bergerak. Nggak tahunya, dokter ini ingin semua anaknya hadir dulu. Pada jam 10 pagi, anak-anaknya hadir. Baru dokter berkata, anak-anak, ayah anda sebenarnya subuh tadi seharusnya sudah berangkat. Tapi saya ingin meminta pendapat Ananda semua, kata dokter. Apakah Ananda tega melihat ayah anda seperti ini, atau kita lepas dengan ikhlas? Akhirnya anak-anak mengatakan, kami ikhlas melepasnya. Dilepas ini langsung data di monitor. Langsung wafat. Ya. Keluar di surat kabar, Profesor Dr. Hamka wafat pada tanggal 22 Ramadan, hari Jumat. Tepatnya 24 Julai 1981. Dalam usia 73 tahun. Dibaca di Brunei, Sabah, Malaysia, Singapura, kota besar Indonesia. Yang sempat datang pagi itu ke Jakarta, datang ke Jakarta. Di Jakarta ada Masjid Al-Azhar namanya. Ya. Penuh itu. Sedangkan masjid itu luas sekali halamannya. Penuh dengan umat. Jalan-jalan besar seperti Hang Tua, Jalan Hang Lekir, Jalan Raden Wijaya. Penuh orang salat Jumat dan mensalatkan jenazah. Selesai salat jenazah, diantarlah ke pemakaman Tanah Kusir namanya. 4 kilo jauhnya dari masjid. Dimakamkan di dekat Bung Hatta, wakil presiden pertama. Tadinya diminta oleh pemerintah di tempat Taman Pahlawan, tapi keluarga menolak. Karena Buya Hamka sudah mengatakan, biarlah aku pahlawan Allah, jangan pahlawan dunia. Gitu. Jadi tetap di sana. Tapi yang hebatnya lagi, sini pemakaman sudah selesai, orang dari sini masih jalan. 4 kilo jauhnya itu, jalan besar.
Mungkin kalau dideret bisa 50 sampai 60 orang barisnya itu. Berapa baris ke depannya? Jadi nggak bisa dihitung berapa ribu orang yang menyalakan. Yang istimewa lagi 5 agama tadi, yang pakai baju rahib, baju pendeta, baju ulama, berpuluh orang mengantar. Karena yang wafat ini ketuanya. Dari kisah ini ada 5 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, kalau saja orang tuanya tidak berpisah, ini kehendak Allah ya. Mungkin kita tidak akan jumpa Malik sebagai ulama, tapi anak manja. Karena perpisahan itu, maka dia bersemangat jadi ulama. Ya enggak? Yang kedua, kalau sesudah perpisahan dia tidak jadi nakal, mungkin tidak berani dia berhadapan dengan Soekarno yang diktator. Suara yang keras dan kejam. Tapi nakal itu jadikannya jihad untuk membela agama. Yang ketiga, kalau saja Buya Hamka tidak memberikan pengertian kepada rakyat, bahayanya komunis. Di tahun 65, ya, 63 dia kasih tahu kan. Mungkin di tahun 65 itu negara ini sudah jadi negara komunis. Karena dia puluhan juta banyak. Tapi rakyat yang menghancurkan mereka. Yang keempat, kalau Buya Hamka tidak tegas-tegas menyatakan haram Natal bersama, mungkin banyak orang Islam masuk gereja dan murtad. Karena di gereja itu ada namanya holy water. Holy water itu kena tes saja berubah. Ya, sini sekolah menengah banyak itu, seperti kemasukan jin. Dia nggak tahu Yesus, bicara ini. Terus, wow, ya begitulah kira-kira. Ya. Yang kelima, kalau Buya Hamka tidak dalam penjara di waktu itu, kan dia dalam penjara. Mungkin tafsir Al-Azhar Quran yang 30 juz itu tidak akan selesai. Seolah-olah Allah menyuruh tetaplah di penjara, kalau engkau keluar dibunuh oleh komunis. Karena komunis sangat benci sama dia. 5 hal. Tapi yang utama sekali dia lahir memang untuk umat. Dia mencapai menjadi ulama itu tidak ada yang membantu dia selain kawan-kawannya yang sama-sama nakal dulu. Iya kan? Ayahnya. Nah, itulah Buya Hamka menyelesaikan bukunya 137 judul, Pak. Semuanya. Tapi itu tidak dicetak di sini, dicetak di Malaysia. Sejak ada masalah dengan Soekarno. Oleh Pustaka Antara dulu. Sekarang Pustaka Dini. Dia punya anak 10 orang, 2 wafat, 8 ada di Jakarta. Ada 1 yang mendekati. Namanya Profesor Dr. Ali Hamka. Dia seorang lecturer. Dia juga memberi kuliah di university di Malaysia. Beberapa tempat. Dan bulan Julai 2010, saya sama dia pergi ke Al-Ustad. Institut Insaniah. Kita seminar di sana. Dan ini ada perencanaan lagi. Kemarin ada datang orang wakil dari Menteri Besar atau siapa namanya, tidak tahu saya. Datang sini bahwa pemerintah Malaysia mau buat seminar pula di Kuala Lumpur. Karena Buya Hamka sudah menjadi pahlawan nasional. Kalau dulu tidak ada harganya, sekarang baru diberi harga. Itulah Buya Hamka. Mungkin ada pertanyaan, semua terdiam. Pak, mau tahu hubungan Bapak dengan... Saya anak kakaknya yang di Pekalongan. Ya, kemunakan. Saya baru di sini baru. Saya 38 tahun di Jogja, di Jakarta, 12 tahun di Jogja. Saya baru datang, karena ini bangun saya datang. Karena di sini harus orang yang tahu betul siapa Buya Hamka. Kalau salah-salah bicara nanti kacau. Ya nih, yang harus tahu. Jadi saya pulang untuk ini. Tapi orang Minang ini begini Pak. Dia kalau merantau lupa pulang. Lupa pulang. Tapi ada juga dia pulang kalau sudah tua. Karena di Jakarta tak ada tanah lagi untuk kuburan. Lebih bagus kampung, Pak ya? Ya, saya banyak di ladang di sini banyak. Dimanapun saya bisa tidur nanti. Nah, ini canda aja. Dan nama saya Hanif. Orang kalau salah terlalu bilang Hanifan Muslimah.
Jadi seluruh dunia terkenal. Nah, itulah. Hanif Rashid. Hanif itu artinya, wah janganlah. Nanti saya sebut artinya, saya bangga kepada diri saya. Tidak usah lah ya. Tanya aja sama ulama. Kalau Rashid itu cerdas. Kemudian, ini ada kartu nama saya. Nanti kalau mau kontak saya silahkan. Ada nomor telepon yang sebelah bawah. Jadi Mara ini sudah pernah Bapak apa ini namanya? Profesor Dr. Anwar Suun pernah sini. Ya, satu bakuti dengan saya. Iya. Tim bakuti. Sama ya? Ya. Dia pernah bilang, panik ke Malaysia lah. Ya. Saya pikir-pikir, waduh, kaki saya langkah saya pendek ke Malaysia. Ke Malaysia lah, kita bicara-bicara sama mahasiswa. Kan ini sudah datang. Saya nggak perlu sama lagi. Bagus Pak, saya rasa sebelum ini mungkin nggak ada orang dari kita yang dapat cerita daripada Yang ini sudah diangkat. Ya. Mungkin tahu saja dari buku-buku. Buku-buku ya. Jadi saya dulu begini Pak. Dulu itu kalau dia sedang mengarang, saya dipanggil. Disuruh urut kakinya. Terus dia cerita tentang karangannya. Nah, di antara apa yang disampaikannya itu akan saya sampaikan sekarang. Bagaimana? Setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak usah. Pesan-pesan Bu Yamka. Kalau mau catat boleh siap-siap. Nah, yang pertama Bu Yamka mengatakan, orang pintar adalah orang yang merasa bodoh. Sehingga tidak berhenti belajar dan membaca. Tapi orang yang merasa pintar, tak pernah baca, bodoh lagi. Karena ini ada masa ausnya, memori. Ya ya. Kenapa Bu Yamka mengatakan demikian? Sebab dia hanya kelas 2 sekolah rendah. Tapi dapat doktor 3 kali, profesor 2 kali. Karena mutalah. Otodidak. Ya. Dan membaca ini adalah perintah Allah pertama kepada kita. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita melihat ciptaan Allah, itu namanya ayat-ayat kauniyah. Ya. Di balik yang tanpa itu ada rahasia kebesaran Allah. Betul atau tidak? Tapi yang satu lagi adalah firman-firman Allah yang langsung kepada kita. Ada 2 yang harus kita baca. Jadi orang yang tidak pernah membaca alam, orang ini sulit untuk beriman. Melihat anak kecil bisa berdiri, bisa berjalan aja, itu kebesaran Allah, bukan main. Kita akan selalu bilang Masya Allah, bukan main Allah. Tapi kalau melihat anak kecil biasa saja, itu di sininya tidak ada sentuhan. Yang kedua, orang yang dapat berhubungan, saya pelan-pelan ada yang menulis. Orang yang dapat berhubungan dengan Allah yang Maha Suci adalah orang yang selalu mensucikan dirinya. Orang yang selalu mensucikan dirinya. Karena nggak mungkin yang suci bercampur dengan yang kotor. Bisa nggak? Yang hak dengan yang batil, akhirnya jadi batil. Iya. Maka Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, kalau ingin berdoa, bertobatlah dulu. Supaya engkau suci. Sehingga ada kontak dengan yang Maha Suci. Insya Allah doa akan diijabah. Ya. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang merintis. Kau merintis. Orang yang merintis kehidupannya menuju kampung halamannya. Yang memulai. Ya, memulai dalam langkah hidup dalam dunia. Menuju kampung halamannya. Sekilas kita tidak tahu ini maksudnya. Saya tanya, apa itu Buya? Buya bertanya lagi, itu Adam itu sebelum di bumi di mana? Saya bilang di surga. Kita tanya Adam, anak cucunya. Surga itu kampung kita. Jangan coba-coba singgah ke kampung tetangga. Yaitu neraka. Terus saya tanya, gimana caranya Buya? Pendek, tapi mempunyai nilai yang sangat tinggi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, Allahu Akbar, hablum minallah. Ikrar mengatakan bahwa kita akan taat dan patuh kepada Allah dengan kata Allahu Akbar. Betul atau tidak? Terakhir,
Kita mendoakan separuh bumi supaya selamat, dirahmati, diberkahi Allah. Ya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Separuh bumi. Coba lihat samping. Kita akan lihat separuh bumi dan separuh bumi. Ya. Tapi setelah salat, kita hina orang, kita fitnah orang, kita dengki kepada orang, kita perangi orang, kita zalimi orang, sah nggak salat? Tadi dia mendoakan orang, sekarang dia sendiri melanggar doanya. Makanya dalam surat Al-Ma'un mengatakan, fawailul lil musallin. Orang salat, neraka bagi orang yang salatnya tidak benar. Tidak benar dalam cara, tidak benar di dalam melaksanakannya. Nomor 4. Ya, lanjut ya. Kalau saya terangkan ini bisa sampai besok pagi. Tapi ini karena saya berhadapan dengan mahasiswa, untuk penjabarannya bisa diambil lah. Ya, sudah bisa diambil kan? Nomor 4. Ketika pintu rumah aku diketuk oleh kemiskinan, aku buka jendela, aku lompat keluar. Siapa yang tahu ini? Saya pun tidak tahu ini. Saya tanya, apa itu Buya? Kalau datang kemiskinan, usir dia atau tinggalkan. Nomor E, kemiskinan ilmu. Manusia dilebihkan dari makhluk lain adalah akal. Kebutuhan akal adalah ilmu. Kalau kita tidak memberikan ilmu akal ini, beribadah bagaimanapun rajinnya, belum tentu akan diterima. Karena tidak tahu maksud tujuannya. Apa maksud Allahu Akbar, apa maksud ruku, nggak ngerti. Asal salat saja. Puasa laparnya yang dapat, pahala tak dapat. Karena tidak ada ilmunya. Naik haji, naik haji. Pulang dapat atribut haji sudah senang. Sedangkan haji itu peristiwa yang bukan main hebatnya. Dengan ilmu. Hidup ini harus dengan ilmu. Maka dengan ilmu pula lah kita beriman. Tanpa ilmu, sedangkan Allah mengatakan Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bergemuruh suara mensucikan Allah dari bumi dan langit, dari langit dan bumi. Dari bumi mulai dari kuman kecil sampai ke gajah. Dari lumut sampai ke gunung, ya. Dari pasir sampai batu-batu besar, semuanya bertasbih. Begitu juga di langit. Meteor, semuanya benda langit itu semuanya bertasbih mensucikan Allah. Yang tidak mensucikan Allah dua cuma. Malaikat dan jin. Ini orang sombong nih bukan main. Sampai-sampai Allah mengatakan jangan berjalan sombong di atas bumi. Karena engkau tidak akan bisa menembus bumi dan menembus langit. Ya. Kita lanjut. Ya. Lanjut. Pak, yang saya itu malaikat dan jika iblis dan jin. Apa itu? Yang tidak menyucikan Allah. Tidak, malaikat sama jin. Jin itu ada yang Islam. Bahwa kalau setan, iblis itu jin juga, cuman yang kafirnya jam namanya. Hah? Apa? Enggak, yang tidak patuh kepada Allah itu kan jin dan manusia, bukan malaikat. Jin dan manusia. Jin dan manusia. Mungkin saya salah sedikit. Mungkin karena belum minum. Supaya tidak salah ngomong lagi. Iya. Sekarang ini seperti yang juga harus ada pelumasi. Yang di kemiskinan iman. Kalau kita ke rumah sakit, pernah nggak lihat orang dikasih oksigen? Di sini kalau oksigen itu kan membantu orang supaya tetap hidup kan. Itu kalau sampai setengah tahun ratusan juta. Mahal sekali. Kalau di Malaysia mungkin ribuan ringgit. Ya. Puluhan ribu ringgit lah. Mahal nggak? Mahal. Sekarang Bapak tanya. Kita setua ini, dari mulai lahir oleh ibunda tercinta, sudah menghirup oksigen Allah. Pernah membayar? Itu harus dibayar. Orang ke rumah sakit aja membayar. Masa kepada Allah nggak bayar? Enak aja. Harus bayar. Dengan apa? Tidak ada yang gratis. Dalam hidup ini nggak ada yang gratis.
Tidak ada yang gratis. Hati Allah, hati orang. Sudah ada yang gratis. Ngapain pun ngapain itu bahasa Betawi. Iya. Apapun kerja kita tetap tercatat, tidak ada yang gratis. Ya enggak, Pak? Dan harus dipertanggungjawabkan nanti. Ada satu peristiwa saya cerita sedikit, boleh? Boleh. Di Seling. Ada orang mempunyai ilmu hitam. Tahu ilmu hitam? Orang ini punya ilmu, dikena peluru, kena apa saja, enggak mempan. Jadi enggak mati-mati. Ke bawah. Tapi satu saat sakit dia. Kalau sakit itu kan dari dalam tubuhnya. Ya, ya. Enggak bisa mati-mati juga. Sampai seminggu. Begini aja. Payah matinya. Dibilangkan ke saya, Pak, ada apa? Ini ibu ini sakit. Sudah seminggu dia rohnya tidak lepas. Ya, sudah teruskan. Nah, akhirnya saya datang ke sana, Pak. Saya lihat ibu itu begitu terus, perempuan. Tapi punya ilmu. Ilmu setan ini banyak perempuan yang terima. Bukan laki-laki. Perempuan banyak. Maka dia itu waswasil khannas itu perempuan itu. Apa waswasul binas itu diarahkan kepada perempuan. Terus saya bisikkanlah ke telinganya. Al-Mu'minun ayat 115. Hai jiwa, tapi bahasa Arabnya ya. Apakah kau kira kau diciptakan Allah main-main? Dan kau tidak sadar bahwa kau akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab. Saya baca itu, baca lagi selanjutnya. Allah yang berkuasa di arsy, yang maha perkasa dan maha kuasa. Lepas dia. Rohnya itu lepas. Yang dipanggil rohnya, jiwanya itu. Jadi kita ini tidak ada yang percuma. Kalau selagi malaikat masih sanggup mencatat, catatan itu tetap akan menjadi kewajiban di akhirat nanti. Kan tidak ada yang percuma. Tapi adalah hebatnya. Begitu orang berniat jahat, ya, malaikat sebelah kanan berkata kepada malaikat kepada kiri, jangan kau catat itu, tunggu 6 jam. Kalau 6 jam dia lakukan itu perbuatan, baru catat. Kenapa 6 jam? Setelah subuh, orang salat duha ya. Berniat jahat dia. Belum sampai 6 jam sudah datang lagi panggilan Allahu Akbar. Tidak jadi dia berbuat. Niat jahat lagi. Datang lagi asar Allahu Akbar. Tidak jadi berbuat. Itu maksudnya yang 6 jam itu. Malam sesudah Isya. Belum lagi berniat. Datang lagi niatnya untuk salat tahajud. Tidak jadi niat jahat. Paham? Kita lanjutkan. Terus imam tadi tidak ada yang pray, tidak ada yang percuma ya. Jangan dianggap ada yang percuma, salah. Miskin akhlak. Manusia ini diciptakan dari 6 tanah bumi. Salah satu tanah itu adalah tanah hitam, kotor, lumpur, busuk. Kemudian Allah membuat seperti tembikar, mirip manusia di surga. Tadinya malaikat yang turun ke bawah ditolak oleh bumi. Apa kata bumi? Aku tidak ikhlas tubuhku dijadikan makhluk yang nanti akan durhaka kepada Allah. Sudah tahu dia. Bahwa manusia ini durhaka, sombong. Wah, bukan main. Keburukan-keburukan yang tidak ada di makhluk lain ada pada manusia. Kalau harimau makan daging, tidak makan rumput. Manusia daging, rumput dimakan juga. Ya enggak? Ya, itu kan artinya ganas sekali. Begitu ditiupkan roh, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke tubuh yang tergeletak itu. Berdiri Adam. Kemudian dipanggil warga surga, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Tapi di sini saya tidak akan bercerita tentang iblis. Iblis itu sudah ada tempatnya, memang dia ahli neraka ya. Tentang malaikat. Malaikat ini diciptakan dari cahaya. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan. Kerjanya betul-betul taat kepada Allah, patuh kepada perintah Allah.
Iya, dia suci sekali. Sekarang bertanya kita, kenapa yang suci ini sujud kepada manusia yang kotor? Yang diciptakan dari tanah yang kotor. Apa maksudnya? Yang pertama menyatakan manusia adalah makhluk yang mulia dari seluruh makhluk yang ada di bumi. Ya. Yang kedua, manusia harus lebih taat dari malaikat. Paling sedikit sama dari malaikat kepada Allah. Kalau ingin jadi manusia. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tujuannya cuma satu. Mengabdi kepada Allah. Jadi kalau ada kita di antara kita yang tidak mengabdi kepada Allah, tolong dilepaskan atribut manusianya. Karena yang manusia itu yang mengabdi kepada Allah. Ya. Jangan diteruskan ya. Pahit nanti. Yang keempat, miskin harta. Adik-adik semuanya dari Malaysia kalau tak ada mata, mau lihat apa di sini? Tidak ada kan? Kalau tidak ada kaki bisa berjalan di sini. Kalau telinganya tuli, saya cerita gini kan tidak tahu apa-apa. Kalau saya tanya nggak bisa jawab karena bisu ya nggak. Sempurna kan badan ini. Berpikir cerdas, mata bisa melihat, hidung bisa mencium. Lidah bisa merasa, telinga bisa mendengar, kan semuanya lengkap ini. Ini sudah kekayaan. Silakan. Ini kekayaan yang harus kita pelihara baik-baik. Sampai Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu termasuk kepada kekayaan yang kita pakai ini. Dia diciptakan dengan suci, sucikan dia. Jangan sampai dia kotor. Karena semuanya ini akan jadi saksi nanti. Mata, mulut, telinga, semuanya jadi saksi. Itu perlunya kesucian. Tapi bagi umat Islam, itu ada janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau betul-betul kita bertobat, betul-betul bertakwa, betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan memberikan rezeki tanpa dihisab, tanpa dihitung. Lah yahtasib. Dari manapun dapat. Jadi kalau dekat dengan Allah, ada jaminan dari Allah. Ya. Terus, last but not least. Boleh? Boleh. Kalau kita sudah tidur malam, ya, pagi kita bangun kan memulai hidup. Ya. Kita bangun pagi, memulai hidup, berjuang dalam kehidupan dunia, betul? Kenapa kita tidak menghadap Allah? Mau bekerja, mau kuliah, mau berdagang, mau apa saja, mau bertani, mau apa, menghadap Allah dulu. Ada masanya jam 7 sampai setengah 11. Salat dulu. Itu salat untuk melangkah di bumi, minta izin kepada Allah. Dan Allah akan menyelamatkan sampai sore dan diberi rezeki yang bermanfaat. Yang kedua, kalau di waktu orang semua makhluk tidur, bangunlah. Datangi Allah dengan salat tahajud. Ya, manfaatnya apa? Allah akan menerangi kuburan yang gelap. Nanti dia yang gelap, terang gitu, terang gelap. Karena kita selalu menghadap Allah, mendekati Allah. Diselamatkannya di alam barzah. Yang ketiga, puasa dan sedekah. Puasa itu kan sebulan. Tapi yang sebenarnya puasa itu seumur hidup. Mempuasakan diri dari dosa. Kita makan, kita minum segala macam. Tapi puasakan diri dari dosa. Berarti kita suci kan? Ya? Sudah itu balaslah kasih sayang Allah itu dengan menyayangi hamba-hamba Allah yang miskin. Dengan sedekah. Yang pertama, kita mempuasakan diri dari dosa supaya tidak berdosa. Yang kedua, kita membalas kasih sayang Allah itu dengan membela yatim piatu, fakir miskin, segala macamnya. Maka Allah nanti akan melancarkan siratal mustaqim. Seperti sinar kita langsung ke surga. Karena di ujung sana surga. Di bawah neraka. Ini kalau salah tanyakan ke beliau ya. Jangan salah.
saya nggak tahu apa-apa ya. Sorry ya, saya nggak hebat. Nomor 4. Di akhirat nanti, semua kita ini berbahasa Arab. Ya atau tidak? Ya. Akan ditanya, marabuka. Kita nggak tahu bahasa Arab. Oh, saya nggak tahu itu ini. Oh, dilecut. Ya, dengan lecut api. Tapi bagaimana supaya kita lancar, fasih menjawab pertanyaan mungkar nangkir yang berbahasa Arab? Biasakan lidah ini membaca Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Sesudah subuh 5 ayat, sudah maghrib 5 ayat. Sehingga lidah ini terbiasa pula berbahasa Arab di hadapan Allah. Yang terakhir, ini betul-betul terakhir ini. Bukan last but not least, tapi terakhir benar. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita di akhirat nanti. Di padang mahsyar itu pernah naik haji belum? Belum, nantinya naik haji. Itu di padang mahsyar sama dengan orang di padang Arafah itu. Cuman bedanya lain. Di sana itu matahari seperti sejengkal dari kepala. Ya. Kalau kita ingat terus dalam kehidupan ingat kepada Allah, setan menjauh, betul nggak? Kita nggak mungkin berdosa, ya nggak? Allah berjanji, sekali kamu sebut namaku, 10 kali lebih cepat aku datang padamu. Paham tuh? Maka orang yang selalu zikrullah akan dibela oleh Allah di waktu di padang mahsyar. Enak. Sama dengan di kuburan tadi, padang apa? Di alam barzakh. Bagi orang kafir itu adalah lorong neraka. Panas yang bagaimana? Selalu dia menderita karena siksaan panas. Tapi kalau orang beriman seperti di tengah-tengah taman yang sejuk. Sehingga di waktu dibangkitkan di padang mahsyar, trompet yang ketiga ya, dibangkitkan, dia marah itu. Kenapa saya dibangunkan, saya enak tidur gitu. Nah, itu orang yang beriman. Jadi nampaknya memang kita ini harus beriman kalau ingin selamat. Carilah ilmu tapi untuk menumbuhkan keimanan. Harta bisa dicari, tapi keimanan wajib kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira. Dan satu lagi perlu saya sampaikan, ini gedung ini megah ya. Ya. Tapi ini yang membangun pemerintah dananya dari Malaysia melalui ABIN. Jadi kita suruh tunggu, sulit juga sih mencari dana dulu. Maintenance aja